Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Melanjutkan kajian kita dalam bahasan kitab Al-Aqidatu Awwalan Law Kanu Ya'lamun. Akidah yang pertama, kalau sekiranya mereka mengetahui. Kenapa akidah yang pertama? Kita telah sampai kepada bahasan kenapa akidah yang pertama? Karena akidah yang benar akan memberikan atau menganugerahkan kepada pemiliknya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat bergantung kepada akidah, keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita telah sampai kepada bahasan bahwa akhirat seorang hamba baik buruknya ditentukan oleh seberapa kuatnya akidahnya, seberapa lurusnya akidahnya, ya, di dalam beragama. Mulai dari ketika dia akan meninggal dunia. Kita sudah sebutkan di pertemuan sebelumnya bagaimana orang yang beriman dengan keimanan yang benar, orang yang memiliki akidah yang lurus, ketika dia akan meninggalkan kehidupan dunia ini, dia meninggalkan kehidupan dunia ini dengan sebaik-baik bentuk, sebaik-baik keadaan. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Fussilat ayat 30-32, ya, tentang orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan mereka istiqomah di atas keimanan mereka. Ketika mereka akan meninggal dunia, sakarat, maka para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla turun, ya, dari langit. Lalu mereka menghibur dan menguatkan orang yang beriman ini. Mereka mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kau takut menyongsong negeri akhirat, dan jangan kau sedih meninggalkan kehidupan dunia, meninggalkan keluargamu, meninggalkan hartamu. Jangan kau sedih. Lalu mereka memberikan kabar gembira dengan mengatakan, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Ya. Maka ketika mereka telah siap untuk menyongsong kehidupan akhirat, baru datanglah malaikat maut. Ya, lalu dicabutlah ruhnya dengan sebaik-baik pencabutan, dicabut dengan lembut. Berbeda dengan ashabul aqidah al-fasidah, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, atau orang-orang yang akidahnya rusak. Mereka ketika meninggalkan kehidupan dunia, mereka meninggalkan kehidupan dunia ini dalam sebentuk seburuk-buruk keadaan, di mana para malaikat turun dari langit, wajah mereka hitam legam, lalu mereka membawa keranda dari neraka, membawa kain kafan dari neraka. Lalu orang kafir ini ketakutan, ya, melihat para malaikat, dan kemudian malaikat ini tidak memberikan semangat buatnya untuk meninggalkan kehidupan dunia, tidak memberikan kekuatan kepadanya. Berbeda dengan orang yang beriman. Lalu setelah dia dalam keadaan takut demikian, datang malaikat maut, lalu dicabutlah ruhnya dengan sekeras-keras pencabutan. Dicabutlah dengan sekeras-keras apa? Pencabutan. Ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nazi'at, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut ruh dengan sekeras-kerasnya, dan demi malaikat yang mencabut ruh dengan selembut-lembutnya. Ya, malaikat yang mencabut ruh dengan keras ini adalah ruhnya orang kafir, orang yang tidak beriman, orang zalim, ya, atau pemilik akidah yang rusak. Lalu dicabutlah ruhnya dengan kuat, ya, dengan keras, dengan kasar, lalu diserahkan kepada malaikat tersebut. Lalu dia dibawa ke langit, kemudian dia dilemparkan dari langit ke bumi. Ya, dilemparkan dari langit ke bumi.
Nah, seperti inilah keadaan orang-orang ya yang memiliki akidah yang benar, memiliki keimanan yang benar kepada Allah Azza wa Jalla dengan orang-orang yang tidak memiliki keimanan, dengan orang-orang yang akidahnya menyimpang. Ya. Dan kita semua ini, saya, Bapak Ibu sekalian, kita semua ya, kesudahan hidup kita adalah apa? Kematian. Cepat atau lambat kita pasti akan apa? Akan mati. Kalau sekiranya kita menginginkan kematian yang baik, maka luruskan akidah kita, kuatkan keimanan kita, ya, sehingga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan husnul khatimah kepada kita. Tidak semua manusia diberikan husnul khatimah oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya mereka yang memiliki akidah yang benar, lalu mereka beramal dengan konsekuensi akidah mereka, keimanan mereka, ya, baik dalam bentuk keyakinan, baik dalam bentuk ucapan, baik dalam bentuk perbuatan. Mereka ini yang akan diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mereka yang diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla, diringankan oleh Allah sakaratnya. Mereka yang akan meninggalkan kehidupan dunia ini dalam sebaik-baik keadaan. Mereka orang-orang yang beriman. Ya. Sekarang banyak orang mengucapkan kalimat tauhid, iya. Kita katakan iya, banyak orang-orang yang mengucapkan kalimat tauhid. Taib Ustaz, apakah orang-orang yang mengucapkan kalimat tauhid ini akan diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengucapkan kalimat tauhid ketika dia akan mati? Maka kita katakan tidak semudah itu. Ya. Dia mengucapkan kalimat tauhid, iya. Tapi apakah hanya sampai di dalam pengucapan saja? Kita hanya dituntut oleh Allah, oleh syariat untuk mengucapkan kalimat tauhid kemudian selesai urusannya? Tidak. Setelah kita mengucapkan kalimat tauhid, kita mesti memahaminya, kita mesti memenuhi rukunnya, kita mesti memenuhi syarat-syaratnya, kita mesti beramal dengannya. Semua gerak-gerik kita, diam kita mesti dibangun di atas tauhid tersebut. Nah, sudahkah ini kita penuhi? Ya, sudahkah ini kita penuhi? Adapun orang-orang yang tadi disebutkan, ya, dia beriman dan dia istiqamah. Istiqamah di atas keimanan, keyakinannya, dia istiqamah di atas keyakinannya, dia istiqamah di dalam ucapannya, dia istiqamah di dalam perbuatannya. Mereka ini yang diberikan kabar gembira oleh para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla, yang dikuatkan oleh para malaikat. Tapi orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir, begitu juga orang-orang yang mungkin dia mengucapkan kalimat tauhid, tapi dia sama sekali tidak beramal dengan tuntutan, ya, atau kandungan yang ada di dalam kalimat tauhid. Dia tidak salat, dia tidak mentauhidkan Allah, dia berbuat syirik, dia mendatangi dukun, dia percaya dengan tukang ramal, ya, dia berpegang bergantung kepada jimat. Dan betapa banyak orang-orang Islam yang melakukan ini. Lalu dia berharap matinya baik, dia berharap para malaikat memberikan kabar gembira surga buat dia ketika dia akan mati. Dia berharap nyawanya dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, oleh malaikat Allah Azza wa Jalla dengan lembut. Bagaimana bisa? Ya. Ini hanya untuk orang-orang yang betul-betul mengamalkannya, mengamalkan tauhid. Dia meyakini, dia mengucapkannya, kemudian dia beramal, lalu dia istiqamah di atas tauhid, dia istiqamah di atas akidah yang benar. Lihat Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tentang Firaun, ya, orang yang paling zalim, bahkan yang pernah mengaku menjadi apa? Menjadi Tuhan. Lihat ketika di akhir hayatnya, Allah abadikan di dalam Al-Quran dalam surat Yunus ayat 90. Di akhir hayatnya, Firaun ini ingin mengucapkan kalimat tauhid. Kalimat tauhid, kalimat apa? La ilaha illallah. Ketika dia akan mati, dia ingin mengucapkan itu, tapi lisannya tidak bisa mengucapkan itu. Tahu kenapa? Karena dia tidak beramal dengan tauhid itu. Ya. Selama ini yang dia lakukan kekufuran, kesyirikan, bahkan ngaku jadi Tuhan. Lalu enak saja ketika dia akan mati, lalu kemudian dia diberikan kemudahan untuk mengucapkan kalimat apa? Tauhid. Allah katakan di dalam surat Yunus ayat 90. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wajawazna bi bani Israil al-bahra." Kami selamatkan Bani Israel, ya, yaitu pengikut Musa alaihi salam. Kami selamatkan mereka melintasi lautan, Laut Merah. Fa'atba'uhum Fir'aun wa junuduhu baghyaw wa adwa. Ketika Musa dengan Bani Israel telah sampai di seberang laut, karena sudah diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka Fir'aun dan bala tentaranya menyusul mereka, mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka, untuk menghabisi mereka semua. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah? Lautan yang tadinya terbelah
ya, betul-betul terbelah sehingga airnya betul-betul tertahan di kedua sisi. Ketika Musa dengan Bani Israel telah sampai di seberang, di daratan, Allah satukan kembali apa? Air laut tersebut. Lalu apa kata Allah Azza wa Jalla, hatta iza adrakahu al-gharq, maka tenggelamlah Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika Fir'aun hampir tenggelam, artinya dia hampir mati, ya, akan mati karena tenggelam. Qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Maka Fir'aun pun mengatakan, aku percaya, kata dia, aku beriman bahwa tidak ada Tuhan yang benar melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Lihat Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin mengucapkan kalimat lafzul jalalah, kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia ingin mengucapkan kalimat Allah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkannya mengucapkan kalimat itu keluar dari mulutnya. Ya, sehingga dia mengatakan apa? La ilaha illallazi amanat bihi banu Israil. Bukan la ilaha illallah, tapi dia mengatakan la ilaha illallazi amanat bihi banu Israil. Lisannya dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan itu. Karena bagaimana bisa? Selama hidupnya dia mengisi kehidupannya dengan kezaliman, dengan kekufuran, kesyirikan, bahkan mengaku menjadi apa? Menjadi Tuhan. Maka ini pelajaran bagi kita. Ya, pelajaran bagi kita. Makanya Allah katakan di dalam ayat berikutnya, ayat 91 92, kata Allah Azza wa Jalla, "Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin." Sekarang wahai Fir'aun, sekarang wahai Fir'aun, engkau baru mau mengatakan kalimat tauhid yang dengannya kau beriman kepadaku. Sekarang sementara kau telah berbuat maksiat dan kau termasuk orang-orang yang telah berbuat kerusakan di permukaan bumi. Ya, dan Allah Maha tahu. Makanya kepada siapapun di antara kita semua, ya, siapapun di antara kita semua yang menginginkan ya mati di atas kalimat tauhid, diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menutup ucapannya ya dengan kalimat tauhid, kalimat yang besar ini yang Nabi SAW mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Maka mulai dari sekarang fahami kalimat tauhid, pelajari tentang masalah akidah, pelajari tentang rukun iman. Ya, ini yang pertama. Ya, ini yang pertama, agar akidah ini benar-benar memberikan pengaruh yang hebat buat kehidupan kita, kemudian ketika kita akan mati, kemudian nanti ketika kita berada di dalam kubur, kemudian nanti ketika kita berada di padang mahsyar. Akidah ini, keimanan ini yang akan menyelamatkan kita, membawa kita kepada kebahagiaan. Ya, jadi orang-orang yang bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, mungkin kita lihat ada potongan video orang mati, kemudian sebelum mati dia diberikan anugerah yang besar oleh Allah Azza wa Jalla, menutup ucapannya dengan la ilaha illallah. Itu bukan orang sembarangan. Itu orang-orang yang memang dia hidup di atas tauhid, dia memahami tauhid, dia merealisasikannya, kemudian dia berpegang teguh di atas tauhid, lalu dia mengamalkannya, lalu dia mendakwahkannya. Makanya dia diberikan kematian yang indah oleh Allah Azza wa Jalla, mati di atas kalimat tauhid. Nah, kita mengharapkan itu, maka pelajari ini. Kenali Allah Subhanahu wa taala. Ya, imani Allah Subhanahu wa taala, imani para malaikat Allah, imani para kitab-kitab Allah Azza wa Jalla, imani para nabi dan rasul, imani hari kiamat, imani takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, kemudian kita juga sampaikan di pertemuan sebelumnya bagaimana pengaruh akidah yang benar ini buat seorang hamba di dalam kubur. Orang yang bertauhid, orang yang beriman, kuburnya bagaimana? Dia mendapatkan nikmat kubur. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, salah satu di antara taman-taman surga. Karena keadaan kubur seorang hamba ya, itu bentuknya salah satu dari dua bentuk. Kalau tidak
salah satu taman di antara taman-taman surga, maka dia menjadi lubang di antara lubang-lubang neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang menentukannya apa? Keimanan kita, akidah kita. Ya, keimanan kita, akidah kita. Orang yang beriman, kuburnya dijauhkan, dilapangkan oleh Allah Azza wa Jalla sejauh mata memandang. Lalu Allah bukakan pintu-pintu surga. Kemudian angin sejuk surga sampai ke kuburnya. Lalu diperlihatkan kepadanya tempatnya di surga di pagi dan di petang hari. Dilihatkan sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian kuburnya diterangi oleh Allah. Allah jadikan kuburnya taman di antara taman-taman surga. Subhanallah. Ketika dia mendapatkan itu dan dia melihat tempatnya di surga, dia tidak sabar untuk masuk ke dalam surga yang ada di akhirat. Itu saja sudah membuatnya senang. Sehingga dia mengatakan, Rabbi, Rabbi, aqimis sa'ah. Wahai Allah, Rabbku, tegakkanlah hari kiamat. Tegakkanlah hari kiamat. Ya, dia diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla, kemantapan, ketegasan oleh Allah ketika fitnah kubur. Malaikat Munkar dan Nakir menanyainya, dia bisa menjawabnya dengan apa? Dengan benar, dengan tepat. Adapun orang yang akidahnya buruk, orang kafir, orang yang tidak beriman, dia tidak bisa menjawab fitnah kubur. Tes ya di dalam kubur. Ditanya 3 pertanyaan dia tidak bisa jawab. Kalau sekarang orang Islam, orang kafir kalau ditanya 3 pertanyaan ini mereka bisa jawab. Siapa Tuhan kalian? Orang Islam, orang kafir bisa mengatakan Allah. Apa agama kalian? Orang kafir juga tahu agama kita adalah apa? Islam. Siapa nabi kalian? Orang kafir juga tahu nabi kita adalah siapa? Muhammad. Cuman ini bukan sekedar pengakuan di lisan, bukan sekedar pengetahuan, tapi dia adalah keyakinan yang harus diyakini, kemudian diikrarkan oleh lisan, kemudian dibuktikan oleh amal anggota badan. Ya, itulah agama. Jadi bukan sekedar mengaku-ngaku saja, mengatakan dengan lisan tapi keyakinan tidak ada di dalam hati, tapi tidak dibuktikan oleh amal anggota badan. Ini tidak akan bermanfaat. Pengetahuan dan pengakuannya di lisan tidak akan memberikan manfaat buatnya kelak, baik ketika dia akan meninggalkan kehidupan dunia ataupun di dalam kubur ataupun nanti di akhirat. Ya. Maka dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dia dipukul oleh malaikat Munkar dan Nakir, lalu kuburnya disempitkan oleh Allah, lalu Allah nyalakan api neraka, kemudian dibukakan pintu-pintu neraka sampai terasa olehnya, sampai kepadanya apa? Hawa panas api neraka Allah Azza wa Jalla. Tulang-tulang rusuknya berselisih. Subhanallah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kita mohon keselamatan dan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Seperti ini keadaannya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki keimanan. Akidahnya rusak. Ya, akidahnya rusak. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, nanti bagaimana di padang mahsyar Ustaz? Ketika mati kita udah jelasin berdasarkan nas, hadis maupun Al-Qur'an. Ketika di dalam kubur kita juga udah jelaskan berdasarkan penjelasan Nabi SAW. Nah, nanti di padang mahsyar bagaimana Ustaz? Di padang mahsyar, Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanannya di padang mahsyar akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia akan dihisap oleh Allah dengan hisap yang apa? Ringan. Kemudian dia akan diberikan buku catatan amal dari sebelah kanan. Ya, lalu dia dipersilahkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam surat Al-Haqqah ayat 19 sampai 24. Ya. Ayat 19 sampai 24. Menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang beriman. Bagaimana orang-orang yang beriman di padang mahsyar. Ketika kebanyakan mata terbelalak melihat neraka Allah Azza wa Jalla. Ketika matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke kepala manusia. Ketika manusia ini ditenggelamkan oleh keringatnya. Ya. Kemudian melayanglah kepada manusia ini buku-buku catatan amal mereka. Ada yang mengambil catatannya dengan tangan kanannya, ada yang mengambil catatannya dengan tangan kiri. Lihat orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih." Adapun orang yang menerima atau yang diberikan buku catatan amalnya di tangan kanannya, fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah.
Dia mengatakan, ambillah oleh kalian, setelah dia terima buku catatannya dan dia selesai dihisab oleh Allah Azza wa Jalla, ya, Allah hisab dia dengan hisab yang ringan, lalu Allah tuliskan untuknya sorga, dia masuk ke dalam sorga, dia penghuni sorga. Maka dia bawa buku catatan amalnya tersebut ke tengah-tengah manusia di padang mahsyar, lalu dia mengatakan, ha umqra'u kitabiyah, ini ambil nih buku catatan amal aneh, baca, kata dia, apa yang telah Allah tetapkan buat aneh, apa yang telah diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla buat aneh. Allah putuskan ampunan, Allah putuskan buat ana untuk masuk ke dalam apa? Surga. Lihat lanjutan ayat, apa kata hamba ini? Kenapa dia bisa mendapatkan ampunan, dia mendapatkan hisab yang ringan, dia mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla? Dia mengatakan, inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Sesungguhnya ane dahulu, kata dia. Ane dahulu di mana? Di dunia. Dhanantu, yakin, kata dia. Yakin, artinya dia beriman, anni mulakin hisabiyah, bahwasanya ane ini pasti akan dihisab sama Allah Azza wa Jalla. Berarti dia beriman dengan hari kiamat, dengan segala perkara-perkara yang ada di hari kiamat. Dulu di dunia ane udah yakin, kata dia, ane udah beriman bahwasanya ane pasti akan dihisab sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka karena keyakinannya tersebut, dia beribadah kepada Allah, dia melakukan ketaatan. Ya. Dia berusaha menjauhkan dirinya dari dosa dan maksiat sampai dia mati. Sehingga Allah berikan kepadanya buku catatan dengan di tangan kanannya, dia dihisab dengan hisab yang ringan, Allah ampuni semua dosa-dosanya, ya, dan Allah putuskan dia ke dalam surga. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang ini, kata Allah Azza wa Jalla, berada dalam kehidupan yang dia senangi, yang dia sukai. Kehidupan apa? Fi jannatin 'aliyah, yaitu kehidupan di dalam surga yang tinggi. Ya. Kehidupan di dalam surga yang tinggi. Lalu Allah mengatakan kutufuha daniyah. Ketika dia berada di dalam surga, itu buah-buahan, pohon-pohon, ya, yang besar-besar, rindang, penuh dengan buah-buahan, itu dahan-dahannya rendah sekali. Jadi besok di surga, orang ketika ingin menikmati buah-buahan yang ada di pohon itu, mereka tidak akan letih-letih dan capek-capek untuk mengambil buah tersebut dari pohon. Seperti yang dilakukan oleh kita. Ketika kita menginginkan buah mangga, kita menginginkan buah jambu, kita menginginkan buah rambutan, kita mesti manjat, kita mesti ngambil apa? Galah. Ya. Adapun di surga tidak. Kita mau ngambil sambil berdiri, kita mau ngambil sambil duduk, kita mau ngambil sambil baringan, itu dahan-dahannya apa? Rendah. Ya, dahan-dahannya apa? Rendah. Lalu Allah mengatakan, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah kalian, kata Allah, dengan nikmat, karena apa yang telah kalian lakukan dahulu di dunia. Kalian beriman, kalian istiqamah, ya, kalian mentauhidkan aku, beribadah kepadaku, semuanya, ya, karena amalan kalian sekarang nikmati oleh kalian balasannya. Nah, ini orang yang memiliki akidah yang benar. Adapun orang yang memiliki akidah yang rusak, ya, akidah yang apa? Rusak, akidah yang menyimpang, atau dia tidak beriman. Lihat apa kata Allah Azza wa Jalla, lanjutan dari surat Al-Haqqah itu ayat 25 sampai 37. Allah mengatakan, wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang diberikan buku catatan amalnya di tangan kirinya, di tangan apa? Tangan kiri, dia mengatakan, ya laitani lam utiya kitabiyah, lam uta kitabiyah. Aduhai sekiranya buku ini tidak diberikan kepadaku. Ya, dia berangan-angan buku itu tidak apa? Diberikan kepadanya. Kenapa? Karena dia tahu apa yang telah dituliskan oleh Allah di dalam buku itu untuknya. Kehancuran, kebinasaan, siksa, azab. Ya, aduhai sekiranya buku ini tidak diberikan kepadaku. Ya, walam adri ma hisabiyah, dan aku juga tidak mengetahui apa itu hisab. Dahulu di dunia dia tidak yakin dengan, tidak beriman dengan kehidupan akhirat, dengan hari kebangkitan, hari pembalasan, dia nggak beriman. Makanya dia berbuat sesuka hatinya di kehidupan dunia, mengikuti hawa nafsu, diperbudak oleh hawa nafsu, ya, menjadi pengikut setan. Karena dia tidak beriman dengan hari kebangkitan, hari pembalasan. Makanya orang-orang yang beriman dengan hari kebangkitan, hari pembalasan, maka dia akan berhati-hati di dalam berucap, berhati-hati di dalam apa? Berbuat. Ini kalau
berbuat ini, besok ana akan disiksa karena perbuatan ana ini. Ana karena mengucapkan ucapan ini, besok ana akan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla gara-gara ucapan ini. Ya, semuanya dikembalikan kepada kehidupan akhirat. Ya, semuanya dikembalikan. Nah, karena dia menerima buku catatan amalnya di tangan kiri, dia berharap buku ini nggak diberikan, dan dia juga berharap tidak dihisap oleh Allah Azza wa Jalla. Dan memang orang-orang kafir berharap mereka tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Karena dihisap mereka jadi tahu mereka akan mendapatkan azab, mereka akan mendapatkan siksaan. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka mengatakan ya laitaha kanatil qadiyah. Ini ucapan-ucapan penyesalan aja yang keluar dari mulut orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang memiliki akidah yang menyimpang. Penyesalan yang keluar dari mulut mereka. Aduhai, aku tidak diberikan buku ini, aku tidak dihisap. Andaikan, kata dia, kematian itu menyudahi segala-galanya. Artinya kalau mati selesai apa? Urusan. Nggak ada lagi, udah. Mati, ya udah, habis aja udah. Nggak usah dibangkitin, nggak usah dihisap, nggak usah diberikan balasan surga atau neraka. Udah, kalau mati ya udah, mati aja, habis urusannya. Para ulama mengatakan kalau sekiranya kematian itu menyudahi segala-galanya, maka tentunya kematian itu adalah peristirahatan yang terbaik dan terindah. Ternyata mati itu tidak menyelesaikan apa? Urusan, masalah. Justru masalah setelah mati jauh lebih apa? Lebih besar dan lebih berat. Ya, dari mana kita tahu Zat? Itu kita tahu dari hadis-hadis Nabi SAW. Ya, kita akan dimasukkan ke dalam liang lahat, kita akan ditanya, kemudian ada azab, ada siksa di sana, ada nikmat, kita juga nggak tahu nih kita dapat nikmat atau dapat siksa, kita nggak tahu. Kemudian kita akan mempertanggungjawabkan amalan kita. Kalau sekiranya kematian ini menyelesaikan segala-galanya, nggak ada pertanggungjawaban, tentu kita semua menginginkan apa? Mati, udah, mati aja udah. Mati kita kemudian ya udah selesai urusannya, nggak ada tanggung jawab di sana, pertanggungjawaban nggak ada. Tapi ternyata tidak. Setelah mati kita mempertanggungjawabkan semua amalan kita, mulai dari kita balik sampai kita apa? Mati. Semuanya kita pertanggungjawabkan. Semuanya. Karena semuanya dicatat oleh malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Makanya orang-orang kafir ketika mereka menerima buku catatan amal itu dan kemudian mereka lihat isi dari buku catatan amal itu, ternyata hal yang paling kecil sekalipun yang dia lakukan dahulu di dunia tercatat di situ. Sampai dia mengatakan, ini buku apa ini? Yang tidak meninggalkan yang kecil maupun yang apa? Besar, kecuali semuanya tercatat di sana. Ini buku apa ini? Subhanallah. Jadi kita ini hidup sebenarnya lagi nulis apa? Karangan, karya yang nanti kita baca di mana? Di akhir. Dan nanti kalau karya kita bagus, kita akan suruh orang untuk baca karya kita. Ambil nih gitu loh. Qra'u kitabi, ambil ini, baca oleh kalian. Ini karya hidupku dahulu gitu. Ya. Lalu dia mengatakan, aduhai sekiranya kematian itu menyudahi segala-galanya. Lalu dia mengatakan, ma aghna anni maliyah. Hartaku sama sekali tidak berfaedah buat diriku. Dulu di dunia dia sibuk mencari harta, mengumpulkan harta mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Dan tidak mengenal usia. Bahkan di usia tuanya dia makin menjadi-jadi mencari apa? Mencari harta sampai dia korbankan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya dia mempersiapkan dirinya untuk menemui Allah, menghadap Allah Azza wa Jalla, akan tapi masih saja apa? Sibuk dengan harta. Dan benar dia memiliki harta yang banyak, tapi ketika di akhirat hartanya sama sekali tidak bermanfaat. Makanya dia mengatakan ma aghna anni maliyah. Ini harta aneh sama sekali tidak berguna sedikit pun buat aneh, kata dia. Ya, padahal dia di dunia dia orang yang paling banyak harta di dunia, dia bisa berbuat apa saja dengan hartanya. Dia bisa nyuruh orang. Sekarang bahkan orang kalau mau bunuh orang nggak perlu dia ngelakuin. Cukup apa? Dia bayar orang, kemudian dia suruh orang untuk membunuh orang yang ingin dia bunuh. Hartanya bisa berbicara. Hukum bisa dia beli, ya. Apa saja bisa dia lakukan dengan hartanya. Dia sakit, dia pergi berobat. Tapi ketika nanti di akhirat, tuh harta sama sekali nggak ada manfaatnya. Harta yang bermanfaat yang kita infakkan di jalan Allah Azza wa Jalla, itu yang bermanfaat. Ternyata ketika kita lihat harta-harta yang kita infakkan di jalan Allah, ternyata isinya 1.000, 2.000, 5.000. Ternyata itu isinya. Adapun yang ratusan juta, yang miliar nggak ada di buku apa? Di buku catatan amal. Tapi kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla semua harta kita. Lalu dia mengatakan, halaka anni sultaniyah,
Dulu di dunia dia adalah seorang penguasa, seorang yang berkuasa, memiliki jabatan yang tinggi. Ternyata jabatannya, kekuasaannya sama sekali tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaanku pun telah hancur, kata dia. Lalu apa kata Allah Azza wa Jalla kepada hamba tadi yang menerima buku catatan amalnya di tangan kiri? Lalu dia menyesal sehingga keluarlah ungkapan-ungkapan penyesalan dari dirinya. Apa kata Allah? Khudhuhu faghullu. Tangkap dia, kata Allah. Kemudian belenggu dia. Sama kayak di sini ya. Penjahat itu disuruh tangkap, kemudian disuruh apa? Borgol ya. Tangkap, borgol. Tsummal jahima salluh. Kemudian masukkan dia ke dalam neraka jahim, kata Allah. Lemparkan dia ke dalam neraka jahim. Kalau di sini lemparkan ke mana? Ke dalam penjara. Tsumma fi silsilatin zar'uha 70 dhira'an faslukuh. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian ikatlah dia dengan 70 tali, ya, 70 rantai. Kata Allah Subhanahu wa taala, ikatlah dia dengan 70 rantai. Sebentar. Ikatlah dia dengan 70 rantai, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kuatkan ikatannya, belitan rantai tersebut. Dia diikat dengan rantai yang panjang, dia diikat dengan rantai yang panjangnya 70 hasta, kemudian dikuatkan pengikatannya. Ya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa dia bisa, keadaannya bisa seperti itu? Kata Allah Azza wa Jalla, lanjutan dari ayat itu, lihat. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Sesungguhnya dahulu dia di dunia tidak beriman kepada Allah yang maha besar. Ini kesudahan orang-orang kafir. Ya. Karena dia tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dahulu di dunia, mati dalam keadaan kafir, maka seperti inilah kesudahan. Lalu kata Allah, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak mendorong orang memberi makan orang miskin. Tidak mendorong orang memberi makan orang miskin. Ini perhatikan Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Memberi makan orang miskin ini merupakan di antara syariat Islam yang sangat agung dan mulia. Kalau kita tidak bisa memberi makan orang miskin, dorong orang, suruh orang untuk memberi makan. Kau di sana ada orang miskin, kau memiliki harta yang banyak, kau kasih makan sama dia. Nabi SAW mengatakan, man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang menunjuki orang kepada kebaikan, walaupun dia tidak mengerjakan kebaikan tersebut karena keterbatasan dia, maka dia mendapatkan pahala sama seperti orang yang apa? Mengerjakannya. Kemudian, falaisa lahul yawma hahuna hamid. Hari ini kata Allah Azza wa Jalla, dia tidak memiliki seorang teman karib pun. Kalau di dunia banyak orang yang mengaku teman karibnya karena dia kaya, karena dia memiliki harta yang banyak, ya, memiliki kekuasaan. Besok di akhirat semua orang sibuk dengan dirinya, Pak. Masing-masing dia enggak memiliki teman karib. Lalu kata Allah, wala ta'amun illa min ghislin. Dia tidak memiliki makanan kecuali dari ghislin. Ghislin itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, adalah makanan penghuni neraka. Yang ketika dia makan itu, maka dia mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya hancur, isi dalam tubuhnya juga apa? Juga hancur ketika memakan makanan tersebut. La ya'kuluhu illa al-khati'un. Tidak ada yang makan dari ghislin ini kecuali orang-orang yang bersalah dahulu di dunia, orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting belajar akidah, penting mempelajari keimanan terlebih dahulu. Sekarang keimanan kita sudahkah benar? Sudahkah kuat? Akidah kita sudahkah lurus sesuai dengan akidah yang disampaikan oleh Nabi SAW, yang diajarkan oleh Nabi SAW, sesuai dengan akidahnya para sahabat Nabi SAW, yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan keimanan para sahabat sebagai barometer keimanan umat manusia ini. Keimanan umat manusia ini belum akan benar sampai sama keimanan mereka dengan keimanan siapa? Para sahabat Nabi SAW. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika sekiranya mereka beriman sebagaimana kalian beriman, kalian di sini adalah siapa? Para sahabat Nabi SAW, maka sungguh mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini diantara faedah manfaat keimanan akidah yang benar, bahwasanya akidah yang benar atau keimanan yang benar menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah Azza wa Jalla. Sementara tidak beriman atau akidah kita menyimpang, di dalamnya terdapat kesyirikan,
maka ini menjadi sebab tidak diampuninya dosa-dosa kita oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 116, kata Allah Azza wa Jalla, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik. Mati di atas kesyirikan, dosanya enggak akan diampuni oleh Allah. Dan Allah mengampuni dosa-dosa selain daripada itu bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seberapapun dosa ahli tauhid, orang yang benar lurus akidahnya, memiliki keimanan, selama dia tidak melakukan kesyirikan, seberapapun dosanya pasti akan diampuni oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan dalam hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya ibna Adam, wahai anak Adam, kata Allah, lau ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma lakitani la tusyriku bi syai'a. Kalau kau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, kebayang enggak dosa sepenuh bumi? Ya, itu enggak sedikit, itu sepenuh bumi ini datang menghadap Allah bawa dosa. Namun kau datang kepadaku, kata Allah, tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Kalian tidak berbuat syirik. Kau datang kepadaku tidak melakukan kesyirikan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? La ataituka bi qurabiha maghfirah. Aku akan datang menemuimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Masya Allah. Lalu bagaimana kita bisa mengatakan akidah tidak pertama kali? Akidah itu yang pertama, keimanan itu yang pertama. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya wasiatkan untuk terus belajar tentang masalah akidah. Terus, mudah-mudahan kita mati di atas akidah yang benar. Cukup sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan kita berikutnya. Barakallahu fiikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak ya.